warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mawar Rodoh dengan NIM 2235026. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan semester 3 jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli SHMH CLA. Saya akan membahas materi keempat dan ketujuh yang telah diberikan oleh beliau, yaitu tentang sumber hukum dan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Selamat menyaksikan. Kak, mau nanya dong, apa sih hukum internasional itu? Wah, pertanyaan yang bagus. Nah, sebelum kita memasuki apa saja sih sumber-sumber hukum internasional dan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional. Di sini saya akan memaparkan tentang apa sih hukum internasional itu. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur antara hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional mengatur berbagai aspek kehidupan internasional seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, itulah dia pengertian hukum internasional. Kita masuki materi yang keempat, yaitu tentang hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Terdapat perbedaan yang krusial antara hukum nasional dengan hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional memiliki negara berbagai objek utama dari pengaturan, sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada pengaturan hubungan antara individu dengan individu dan negara dalam wilayah jurisdiksi dan masing-masing negara. Yang kedua adalah dengan membedakan modal atau bentuk hukum yang sama sekali berbeda. Hukum internasional tidak memiliki badan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun 3 teori dalam memandang hubungan hukum internasional dan hukum nasional, yaitu yang pertama, teori monisme. Teori ini memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional hanyalah merupakan hukum utama bagi hukum nasional. Yang kedua, teori dualisme. Teori ini memandang bahwa hukum internasional memiliki status lebih rendah daripada hukum nasional. Yang ketiga, teori koordinasi. Teori ini memandang apabila hukum internasional dan hukum nasional memiliki lapangan berbeda dan memiliki keutamaan di lapangannya masing-masing. Jadi itulah 3 teori penghubung antara hukum nasional dan internasional. Kak, mau nanya sekali lagi dong, boleh kan? Lebih tinggi mana sih hukum internasional dengan hukum nasional? Nah, teman-teman, dapat kita ketahui lebih tinggi mana sih antara hukum internasional dengan hukum nasional. Hukum nasional memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan hukum internasional. Pendapat ini dinyatakan oleh Triapel dan Strack. Nah, paham dualisme ini terkait dengan paham positivisme yang sangat menekankan unsur persetujuan dari negara-negara. Nah, yuk kita masuki materi yang ketujuh, yaitu sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutuskan perkara. Adapun jenis-jenis sumber hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber hukum material, dan yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Misalnya, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan dan kesusilaan. Nah, sedangkan sumber hukum formil merupakan sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formil ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Nah, itulah dia materi ketujuh tentang sumber hukum. Adapun kasus-kasus hukum internasional yang lagi marak zaman sekarang bisa kita lihat di video berikut ini. Sampai disinilah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga para penonton dan para pendengar mampu memahami materi-materi tersebut.
Saya Mawar Rodoh, terima kasih atas perhatiannya dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.